Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi bahasa dan sastra Indonesia. Siswa-siswa Bapak yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun melalui tayangan video ini ya, video singkat ini yang bisa kalian lihat di YouTube ya. Untuk lebih memahami dan untuk menyampaikan materi yang saat ini materinya mengenai bahasa Indonesia yang berhubungan dengan sastra ya. Nah, dalam buku paket ini ya, pada halaman 158 terdapat beberapa gambar tokoh ya. Di sini ada tokoh-tokoh ya. Nah, mereka adalah para pujangga yang beberapa puisinya menarik untuk dipelajari dan dikaji ya. Nanti di dalam bab ini kalian akan belajar bagaimana itu menelaah puisi dari mulai diksinya, kemudian unsur-unsur yang membangun puisi, kemudian nanti kalian memberikan tanggapan mengenai antologi puisi ya, cara membacakan itu seperti apa, kemudian metode yang sesuai untuk membacakan puisi dengan berbagai karakter ya. Sebagaimana kita ketahui, puisi adalah salah satu dari genre sastra, dari 3 genre yang kalian tahu ya. Yang pertama adalah prosa, yang kedua adalah drama, dan yang ketiga adalah puisi ya. Kalian tentu bisa membedakan secara fisik bahwa ketiga genre sastra itu memiliki ciri khas masing-masing ya. Kalian bisa melihat bagaimana sebuah prosa itu disajikan ya, berbentuk tuturan yang namanya tuturan kisah ya. Di sananya juga ada dialog kadang-kadang ya, tapi dalam bentuk paragraf ya. Kemudian drama ya, drama itu disajikan banyak dalam bentuk dialog, dan ciri khas dari puisi disajikan dalam bentuk bait ya. Tentu saja bait dalam puisi itu setiap masa berbeda. Kalian tentu tahu ada yang namanya puisi lama seperti pantun, syair, talibun, gurindam ya. Nah, itu puisi lama. Kemudian ada puisi baru ya, yang secara struktur itu sudah mulai berubah ya, dari segi pemilihan katanya agak sedikit bisa lebih terbuka ya. Tidak beda dengan puisi lama yang suku katanya pun harus pas ya, harus pasti ada ketentuannya. Kalau puisi baru itu agak sedikit terbuka ya. Dan ada puisi modern atau disebut dengan puisi kontemporer sesuai dengan waktu ya. Itu puisi memiliki kebebasan dalam memilih kata ya, terutama dalam jumlah suku kata dalam setiap baris. Yang penting ya adalah makna yang terkandung dan bagaimana kita membacakan puisi tersebut, terutama dari segi irama atau rima dan dari segi gestur yang membacakan. Itu sangat membantu untuk menguatkan pesan puisi yang akan disampaikan kepada pendengarnya. Nah, untuk itu ya bisa kalian lihat dulu ya bagaimana Bapak mencoba untuk membaca puisi ya dalam pembacaan yang disampaikan oleh Bapak. Di situ ada 3 buah puisi dengan karakter yang berbeda ya, gitu. Yang Bapak anggap puisi yang Bapak baca itu ada 3. Yang pertama temanya religius mengenai ketuhanan, yang kedua sosial, dan yang ketiga perjuangan ya. Nah, kalian bisa lihat, bisa menyaksikan bagaimana Bapak cara membacakan puisi itu, dan itu masih harus disempurnakan ya gitu. Karena terus terang saja puisi itu bebas dibacakan, tapi harus melihat kata-kata yang tertulis di situ. Apakah puisi itu dibaca dengan bahasa yang lembut atau yang keras, itu bagaimana temanya ya. Silahkan disaksikan dulu puisinya. Padamu Jua, karya Amir Hamzah. Habis kikis segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Satu kasihku,
Aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau? Rupa tiada, suara sayu, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, bangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku, gila sasar, sayang, berulang padamu jua. Engkau pelik, menarik ingin, serupa darah di balik tirai. Kasihku sunyi, menunggu seorang diri, lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Gadis Peminta-Minta, karya Toto Sudarto Bahtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut, gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayaan riang. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal. Jiwamu begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas, itu tidak ada yang punya. Dan kotaku, kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan Barakagum menjadi api. Di depan sekali menanti, tak gentar, lawan banyak 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselembang semangat, tak bisa mati. Maju. Ini barisan tak bergenerang berpalu. Kepercayaan, tanda menyerbu. Sekali berarti, setelah itu mati. Maju. Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba. Binasa di atas ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Itulah ya 3 buah puisi yang Bapak bacakan. Kalian pun nanti akan bisa membacakannya. Beberapa puisi bisa dipilih di sini ya. Ada beberapa puisi tentu saja dengan beberapa karakter ya. Jadi untuk memahami sebuah puisi, kalian harus menelaah pilihan kata yang terdapat di dalamnya ya. Setiap kata dalam puisi dipilih dengan cermat oleh penyair dengan berbagai pertimbangan ya. Nanti pun dalam membacakannya kalian bisa pilih ya. Kalau puisi religius itu bisa dibaca dengan lembut atau sedang atau mungkin keras lantang ya gitu ya. Tapi kalau puisi religius biasanya jarang untuk dan
dengan suara yang keras ya. Nah, kemudian ada lagi nanti puisi yang berhubungan dengan sosial ya, seperti tadi Bapak membacakan puisi Gadis Peminta-Minta ya, gitu. Dan Bapak membacakan puisi yang terakhir mengenai Diponegoro itu dibacakan secara nyaring atau secara keras ya, karena di situ ada suatu kata-kata yang memberikan dorongan kepada orang untuk punya semangat ya. Kurang bagus ya, atau tidak tepat ya kalau kita memberikan dorongan semangat dengan kata yang lembut ya. Maju, maju, nah itu kurang, tapi maju, maju, nah itu kan kita ada tekanan, orang yang mendengarnya pun tersentak gitu ya, wah harus maju ya, seperti itu. Nah ya, ya tersebut bertujuan memunculkan efek makna tertentu ya. Untuk itu penyair sering menggunakan pilihan kata yang disebut dengan gaya bahasa atau majas ya. Nah, kemudian memilih kata-kata konkret atau kata-kata yang dijadikan sebagai kunci dari kalian untuk menebak atau menentukan isi puisi ini. Meskipun menurut ahli puisi ya, Bapak pernah berkomunikasi dengan Taufik Ismail, bahwa yang paling memahami isi dari sebuah puisi adalah yang membuatnya ya. Tetapi kita bisa mencoba ya dengan menebak kata konkret itu sambung menyambung dari setiap baris ya, dalam setiap bait kita bisa menggabungkannya. Oh, ini tujuannya ke sini ya, gitu. Itu bebas, yang penting dari baris pertama atau lari pertama sampai lari terakhir nyambung satu kesatuan sebuah cerita atau sebuah makna yang ingin disampaikan ya, itu silahkan ya, gitu. Nah, tentu saja ya kita sebagai orang yang ingin menikmati puisi akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menentukan apa makna puisi ini, terutama kalau ingin kita sampaikan kepada orang lain melalui pembacaan puisi secara nyaring ya. Kemudian ada kata konotatif ya, yang kata konotatif itu adalah sebuah kata yang biasanya berada dalam sebuah gaya bahasa ya. Kalau gaya bahasa kadang-kadang berbentuk kalimat ya. Kalau konotatif adalah kata-kata yang terkandung kadang-kadang dalam gaya bahasa, kadang-kadang tersendiri ya. Nah, untuk mendukung makna puisi yang ingin disampaikan ya, kalian harus memahami yang tadi Bapak sampaikan tadi ya. Nah, gitu. Yang pertama mengenai gaya bahasa ya. Gaya bahasa itu banyak ya. Kalau kalian lihat di buku atau di Google atau di mana kamu bisa searching ya. Gaya bahasa itu banyak, tapi kalau yang di dalam puisi ya seringnya menggunakan gaya bahasa perbandingan. Nah, dan gaya bahasa perbandingannya pun tidak banyak ya. Yang paling sering muncul itu yang pertama adalah personifikasi. Kalian tahu ya bahwa personifikasi adalah mempersonkan atau mengorangkan sesuatu yang kadang-kadang tidak bernyawa atau benda mati ya, seperti kalian bisa melihat bagaimana ya semilir angin mendorong ya lambaian daun-daun kelapa, membuat suatu suasana menjadi begitu rindang ya, dan sebagainya lah, suasana begitu syahdu atau dan sebagainya ya. Nah, itu salah satu contoh yang namanya personifikasi. Jadi bagaimana angin mendorong ya, daun kelapa melambai. Nah, itu kan sifat orang yang dipinjam oleh benda-benda itu ya. Nah, kemudian setelah tadi gaya bahasa personifikasi, ada gaya bahasa metafora ya. Nah, gaya bahasa metafora itu gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan yang secara eksplisit mewakili suatu maksud berdasarkan persamaan ya, gitu. Misalnya contoh ya di sini seperti tadi ya. Ya, engkau kandil kemerlap ya. Itu menurut pemikiran Bapak, kandil tersebut adalah lilin cahaya ya. Untuk penyair Chairil Anwar menunjuk kandil itu mewakili Tuhan ya. Nah, jadi Tuhan itu memberikan cahaya kepada dia. Jadi menggantikan Tuhan itu menjadi cahaya. Cahayanya cahaya lilin ya. Nah, seperti itu. Kemudian gaya bahasa asosiasi. Jadi membandingkan sesuatu dengan sesuatu lain, seperti tadi ya. Di dalam puisinya Chairil Anwar ya, di dalam puisi ini bagai dara di balik tirai ya. Itu. Jadi bagai itu seperti umpama ya. Setelah asosiasi, nah, kemudian ada lagi yang namanya simil, sama ya perbandingannya ya. Kemudian simbolik ya, gaya bahasa simbolik seperti tadi ya. Yang namanya ganas gitu. Nah, itu ganas itu menunjukkan suatu keagresifan ya. Jadi Tuhan itu begitu memperhatikan kita terus menerus ya, gitu.
di dalam cengkeraman kita itu tidak bisa keluar ya dari apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan terus mengawasi kita ya, seperti itu ya. Itu simboliknya seperti itu ya. Kemudian hiperbola ya, nah, sesuatu yang dilebih-lebihkan ya, seperti tadi ya, engkau ganas itu sebetulnya ya itu suatu hal yang luar biasa ya, yang sesuatu yang dilebih-lebihkan. Nah, kemudian ada eufemisme ya, kemudian metonimia ya, dan alegori ya. Gitu. Jadi itu gaya bahasa yang sering muncul di di puisi. Nah, setelah gaya bahasa adanya pencitraan atau rasa di dalam tubuh kita atau dalam pikiran kita terhadap sebuah kata dalam puisi ya. Ya, misalnya di sini ada yang disebut dengan ada pencitraan yang disebut dengan pendengaran ya, pencitraan pendengaran ya. Sayup-sayup terdengar angin berhembus di kejauhan. Malam itu begitu mencekam dengan suara lolongan. Ini kedengar ya, lolongan anjing hutan yang begitu menakutkan. Mendengar ya. Jadi itu ya. Kemudian dia mencoba berjalan di malam gelap. Ya. Jalan yang kasar diinjak olehnya dengan batu-batu yang kasar, tidak dia rasakan. Nah, imajinasinya dia di situ meraba ya, meraba kasar tuh di kakinya ya. Nah, kemudian terlihat cahaya bintang yang gemerlap nun jauh di sana. Nah, itu pandangan kan, melihat ya, itu. Nah, itu contoh lain ya. Nah, misalnya ada lagi yang disebut dengan pencitraan untuk penciuman ya. Tak lama mendekatlah dia ke ujung bukit itu, tercium bau belerang. Nah, itu kan rasanya kita tercium bau belerang. Nah, kan ke penciuman ya, seperti itu ya. Nah, kemudian dia pun akan juga pencitraan rasa ya, misalnya angin pegunungan yang begitu menusuk, terasa begitu menusuk kulit. Nah, itu ya, itu salah satu rasa ya. Nah, kemudian namun dengan tubuhnya yang kekar dia gesit meloncat dari batu yang satu ke batu yang lain. Nah, itu kan ada gerak ya. Nah, seperti itulah pencitraan yang bisa kamu bayangkan dari sebuah puisi ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang namanya kata-kata konkret ya, seperti tadi ya. Di dalam puisinya Padamu Jua ya, Hairul Anwar, di situ ada istilah yang namanya engkau cahaya ya, istilah kata engkau ya. Engkau itu siapa ya. Nah, kemudian ada cahaya ya, ada aku ya, aku rindu ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang sekiranya bisa dilihat di dalam puisi tersebut ya, bahwa kata-kata konkret itu dijadikan sebagai kunci kalian untuk menentukan makna ya. Di sini kan sayang berulang padamu jua ya, jadi semuanya kembali kepada Tuhan ya, itu. Jadi itulah kata-kata kunci ya, atau kata-kata yang harus kamu perhatikan di saat kamu mempelajari sebuah puisi, supaya kamu tidak sulit untuk menentukan maknanya, kemudian membacakan dan menyampaikan kepada orang lain ya. Nah, Bapak kira itu dulu untuk sementara ini. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, nah kita bertemu langsung di kelas ya, apa yang belum kamu pahami ya. Dan kalau memang kamu mau bertanya di channel ini, silakan kamu klik yang namanya like-nya ya, biar Bapak tahu ada berapa orang siswa Bapak yang memperhatikan tayangan ini ya. Kemudian kasih komentar ya, nanti bagaimana kamu yang ingin ditanyakan, baik yang berhubungan dengan materi atau yang berhubungan dengan pembacaan puisi yang tadi Bapak sampaikan ya. Itu barangkali itu dulu sementara yang Bapak sampaikan untuk materi tayangan memahami dan mengenal puisi ini. Demikian, terima kasih perhatiannya.
Nanti Bapak sambung lagi dengan tayangan yang lain yang berhubungan dengan puisi ini ya, setelah kalian memahami apa yang Bapak sampaikan pada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.